Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat Quran semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran ilmu tajwid mengenai hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini ada 5. Yang pertama idhar, yang kedua idgham bil gunnah, yang ketiga idgham bil gunnah, kemudian ikhfa, dan yang terakhir iqlab. Dari pembagiannya ada 5 dan sekarang saya akan menjelaskan hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, yaitu izhar namanya. Izhar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan secara istilah, izhar adalah mengeluarkan setiap huruf-huruf dari tempatnya tanpa mendengung. Ya. Jadi sekali lagi, izhar secara bahasa artinya jelas dan secara istilah mengeluarkan huruf-huruf dari tempat keluarnya tanpa mendengung. Nah, huruf izhar itu ada berapa sih? Huruf izhar ada 6 ya. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang ketiga ada ain, yang keempat ada ha, yang kelima ada ghin, dan yang keenam ada kha. Nah, keenam huruf ini tergabung dalam suatu perkataan ya. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun khaun ya. Jadi hurufnya tadi ada 6, ada hamzah, ada ha, ada ain ya atau a, ada ha, ada ghin, dan ada kha. Contohnya seperti dalam lafaz man amana. Man amana. Nah itu jelas. Man jelas. Tidak ada dengung, tidak ada ma. Nah itu. Jadi jelas. Man amana. Oke. Nah, izhar ini juga disebut dengan izhar halqi. Kenapa? Karena halqi, huruf-huruf yang terdapat dalam izhar yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Nah, jadi izhar itu ketika ada nun sukun atau nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6 tadi. Itu tadi pembahasan mengenai izhar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan masuk ke hukum nun sukun dan tanwin yang kedua. Yang kedua adalah idgham. Idgham secara bahasa adalah memasukkan atau meleburkan. Jadi, bagaimana? Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham. Huruf idgham ada 6, yaitu ya, nun, mim, wawu, lam, ro. Tuh, jadi ada 6. Bagaimana cara bacanya? Cara bacanya adalah memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke huruf berikutnya sehingga nun sukun atau tanwin itu tidak terbaca. Idgham dibagi menjadi 2. Pertama, idgham bi gunnah, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, wawu. Jadi, cara bacanya dibaca dengan dengung. Baik, langsung masuk ke contoh. Contoh saya bukakan di buku. Pertama, yaitu nun sukun bertemu dengan ya. Contohnya bagaimana? Mayyakulu. Saya ulangi. Mayyakulu. Tulisannya bagaimana? Tulisannya man yakulu. Tapi cara bacanya tidak man yakulu, tapi may yakulu. Jadi nun sukun tadi masuk ke huruf ya. Jadi tidak dibaca nun sukunnya. May yakulu, seperti itu. Contoh yang kedua yaitu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Saya lihatkan di buku. Contohnya min ni'matin. Min ni'matin. Jadi tulisannya min ni'matin. Jadi ada 2 nun.
karena ada dua nun, jadi dilebur menjadi satu. Min ni'matin, seperti itu. Contoh ketiga dari idgham bi gunnah. Saya lihat mimma lillahi. Tulisannya bagaimana? Min malillahi. Tapi cara bacanya dengan menggabungkan antara huruf nun sukun dengan mim. Mimma lillahi. Ya, seperti itu. Dan contoh terakhir dari idgham bi gunnah yaitu miwalin. Miwalin. Jadi ada tulisannya min walin. Tapi cara bacanya miwalin. Seperti itu. Hukum idgham yang kedua yaitu idgham bila gunnah, yaitu dengan cara pembacaannya tidak didengungkan. Ada dua huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan yang kedua huruf ro. Seperti itu. Membacanya tidak didengungkan. Contoh huruf lam. Milladunhu. Milladunhu. Tapi tulisannya bukan langsung milladunhu, tapi tulisannya min ladunhu. Karena non sukun ketemu huruf lam, maka non sukun tersebut hilang, maka langsung dibaca milladunhu. Contoh yang kedua yaitu apabila non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ro. Cara bacanya sama, tidak didengungkan, yaitu mirrabbihim. Contohnya mirrabbihim, tulisannya min rabbihim, tetapi tidak dibaca min rabbihim begitu saja, tapi harus masuk ke huruf ro. Mirrabbihim. Ya, seperti itu. Jadi semua sahabat Quran bisa mempraktekkan bacaan tersebut ketika membaca Al-Quran di setiap ayat yang kita temui dalam bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu ikhfa. Nah, ikhfa ini memiliki paling banyak huruf. Ikhfa ini bisa diartikan sebagai samar-samar atau cara bacanya yaitu samar-samar. Kenapa disebut dengan samar-samar? Karena nun sukun atau nun sakinah pada bacaan itu tidak dibaca jelas atau tidak dibaca idgham. Jadi tidak berdengung sempurna seperti idgham bi gunnah ataupun tidak jelas seperti idhar. Kan jelas ya, min a atau lebur seperti idgham bila gunnah, mirroh seperti itu. Tapi dia di antaranya, antara jelas dan antara diidghamkan, terletak di antara keduanya. Nah, huruf ikhfa ini ada 15 jumlahnya. Yang pertama adalah huruf shad. Misalnya pada kata birihil sorsori. Nah, ini kan huruf shad itu makhrajnya di mana? Di ujung lidah ya, di ujung lidah, dan dia punya sifat isti'lah. Jadi ikhfa-nya juga ikut isti'lah. Cara baca ikhfa itu sendiri adalah mempersiapkan lidah ke huruf yang akan diikhfakan. Kalau shad itu letaknya di sel, itu di ujung lidah, di pangkal lidah, berarti dia dipersiapkan di pangkal lidah. Birihil sorsori. Huruf yang kedua, huruf berikutnya adalah huruf zal. Huruf zal makhrajnya di mana? Dia ada di ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari bagian atas. Za. Nah, ikhfa-nya juga seperti itu. Ketika mengikhfakan huruf zal, yaitu dipersiapkan menuju huruf zal. Misalnya litunziro. Jadi tidak semua ikhfa itu semua suaranya itu sempurna. Hanya saja dia mengandung huruf zal-zalnya itu sendiri. Litunziro. Huruf berikutnya yaitu sa. Nah, sa ini mirip dengan zal ya. Dipersiapkan ke huruf sa yang berikutnya. Contohnya mil samaratin. Jadi lidahnya sudah ditempatkan di huruf sa itu sendiri, dipersiapkan menuju huruf sa. Huruf yang berikutnya yaitu huruf kaf.
Misalnya pada kata angkala, kaf itu di pangkal lidah bertemu dengan langit-langit di atasnya. Jadi angkala, tapi dia tipis ya, berbeda dengan qaf nanti. Kalau qaf dia tebal, kan makhrajnya berdekatan di pangkal lidah. Kalau qaf itu munqalabi dan dia ikut istilah. Ikfa-nya ikut diistilakan. Kalau kaf dia tipis. Huruf yang berikutnya yaitu huruf shin. Contohnya pada kalimat mansyura. Nah, ini shin itu kan punya sifat tafashi ya, atau bergemuruh di dalam lidah. Nah, ikfa-nya juga mengikuti sifat yang seperti itu. Jadi ikut mansyura. Jadi ada unsur shin-nya di situ. Tidak sempurna tidak sempurna mansura, tapi mansyura. Huruf yang berikutnya yaitu huruf jim. Jim ini tengah lidah ya. Kalau di tengah lidah itu posisinya seperti ya. Diikfakan juga, dia juga lidahnya dipersiapkan untuk menuju jim. Minju, jadi tidak sempurna milju, tidak sempurna sempurna, tapi dipersiapkan menuju jimnya. Milju. Berlanjut ke huruf yang berikutnya, yaitu huruf ta. Huruf ta ini huruf istilah, makhrajnya ada di ujung lidah, tapi ikfanya ikut istilah juga. Mau polako. Jadi ketika ikfa itu ada suara yang masuk ke hidung, ada gunnah yang di situ. Kemudian yang berikutnya adalah huruf zai. Contohnya anzalna. Nah, di situ juga dipersiapkan ke huruf zai ya. Yang berikutnya huruf dhad dan waw. Nah, sama seperti makhraj yang huruf dhad dan dha juga dipersiapkan ke makhraj itu sendiri. Misalnya huruf dhad. Contohnya al-dalalatihim. Jadi ikfa-nya itu ikut istilah juga. Huruf yang terakhir yaitu huruf dha. Dia juga punya sifat istilah, jadi ikfa-nya juga ikut diistilahkan juga. Maudzulima. Seperti itu. Jadi total hurufnya ada 15 ya. Cara bacanya sekali lagi adalah mempersiapkan ke makhraj huruf yang akan diikfakan. Jika makhrajnya huruf yang akan diikfakan adalah ta, jadi lidahnya dipersiapkan ke ta. Kalau misalnya makhraj yang akan dipersiapkan adalah jim, dipersiapkan ke jim juga. Jadi ikfa itu tidak sempurna tidak semuanya. Oke, jadi kita akan melanjutkan pembahasan ilmu tajwid yang terakhir, yakni hukum bacaan nun mati yang bernama iklab. Secara bahasa iklab itu adalah membalik seperti kata aslinya qallaba yuqallibu. Kan pernah tahu ya tentang doa Allahumma ya muqallibal qulub, tentang membolak-balikkan hati. Nah, sini membalikkan huruf. Nah, secara istilah iklab adalah hukum apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi cuma satu hurufnya, cuma ba tok. Seperti contohnya mim ba'di. Ada juga dengan innallaha sami'un basir. Ada juga ambihu. Jadi cara membacanya yaitu membalikkan huruf nun ke huruf mim. Jadi bukan min ba'di tapi mim ba'di. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Itulah pembahasan kita mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Jadi kesimpulannya, hukum nun sukun atau tanwin ada 5. Yang pertama ada izhar, yang kedua ada idgham bil gunnah, yang ketiga ada idgham bil gunnah, yang keempat ada ikhfa, yang terakhir adalah iklab. Baik, demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat pada kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.